Halo teman-teman, pada video kali ini saya akan mengunboxing ya teman-teman, yaitu sebuah solder station yang saya beli di Shopee dengan harga Rp255.000. Apakah dia? Mari kita unboxing. Nah, ini packagingnya sangat kuat ya teman-teman, dan tebal juga boxnya. Di dalam juga dikasih bubble wrap ya. Oke, di dalam box sudah tidak ada apa-apa lagi. Kemudian kita buka lapisan dari bubble wrapnya. Oke, ini dia teman-teman, solder station ESD safe and thermostatic ya teman-teman. Ini bagian depannya. Nah, ada gambar solderannya ya dalam bentuk sketsa 2 dimensi. Nah, ini di bagian sebelah kiri kotak ada barcode dan gambar solderannya juga. Kemudian bagian belakang kotak ada gambar solder airannya ya teman-teman, atau gagang soldernya. Nah, di bagian sebelah kanan kotak ada tipe dan tegangannya. Ini tegangan 220 volt dan tipenya itu 936A ya teman-teman, dengan tegangan 220 volt. Jadi solder ini udah ESD safe ya teman-teman. Jadi dia aman dari perangkat-perangkat yang sensitif terhadap listrik statis ya teman-teman. Oke, kita lihat aja isi dalamnya, kita dapat apa aja. Nah, ini dia ya teman-teman, isinya full. Yang pertama kita dapat dudukan solder ya, dudukan solder. Kemudian kita dapat buku petunjuk ya teman-teman. Ini, by the way, ini mereknya Kodi dengan tipe 936A ya teman-teman. Jadi ini banyak petunjuknya yang bisa teman-teman baca ya teman-teman, berbahasa Indonesia. Nah, kemudian di sini kita dapat nota ya. Kemudian kita dapat mata soldernya juga yang bisa kita ganti-ganti. Jadi ini mata solder dengan ujung runcing ya. Kemudian kita dapat gagang soldernya ya. Nah, di sini di dalam kotak ini kita akan mendapatkan solder stationnya teman-teman. Nah, ukurannya cukup besar karena dia ada temperatur kontrolnya ya. Oke, kita singkirkan aja boxnya. Yang pertama ini adalah gagang solder ya. Gagang soldernya ini teman-teman, dengan merek Kodi ya teman-teman. Jadi konektornya seperti ini untuk kita sambungkan ke temperatur kontrolnya atau solder stationnya. Nah, ini adalah ujung solder yang tumpul ya. Makanya kita tadi dikasih untuk ganti-ganti itu ujung solder yang runcing. Seperti ini ya teman-teman. Jadi ini tumpul dan ini runcing. Nanti kita akan coba juga memasangnya ke solderannya ini ya, atau gagang soldernya ini ya. Kita tutup aja dulu. Nah, kemudian kita dapat dudukan soldernya ya. Kita buka aja. Nah, dalamnya seperti ini ya. Dia bahannya materialnya plastik ya. Kita juga dapat gabusnya untuk membersihkan timah di mata soldernya ya.
Nah, kemudian yang terakhir ini ya, solder stationnya atau temperatur kontrolnya. Cukup berat ya teman-teman. Bahannya juga dilapisi oleh plastik. Nah, jadi ini dapat bekerja di tegangan 220 sampai 240 volt AC ya teman-teman, 1 ampere. Colokannya seperti ini ya. Kemudian di bagian sebelah kanan ada switch on off-nya ya. Seperti ini. Kemudian sebelah kiri nggak ada apa-apa, bagian bawahnya hanya kaki-kakinya aja. Nah, di bagian depan ada beberapa knob ya, atau input. Nah, yang pertama ini knob putar ya, dengan satuan Celsius dan Fahrenheit ya. Jadi 200 sampai 480 untuk Celsius dan 392 sampai 896 untuk Fahrenheit. Ini bisa kita putar-putar sesuai kebutuhan kita ya teman-teman. Kemudian ada lampu indikator berwarna merah, itu untuk heating, dan jack input untuk solderannya. Nah, sekarang kita akan coba bagaimana caranya mengganti mata solder ini ya, dari yang tumpul menjadi yang runcing. Nih. Nah, pertama-tama kita buka aja ini ya, covernya ini dengan cara memutar skrupnya ya teman-teman. Nah, kita angkat, kemudian kita tarik mata soldernya. Ini elemen pemanasnya yang putih ya. Kemudian kita pasang lagi mata solder yang kita inginkan. Kemudian kita pasang kembali penutupnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nih. Tapi kayaknya saya mau menggunakan yang tumpul dulu ya untuk percobaan. Jadi kita ganti aja lagi. Kita pasang penguncinya lagi ya teman-teman. Kenapa saya membeli solder station ini? Karena sebelumnya saya menggunakan solder seperti ini ya teman-teman, Kenmaster mereknya. Nah, solderan ini kadang panas kadang enggak ya, apalagi kalau kita menggunakan tembaga yang tebal ukurannya. Dia tidak kuat memanaskan tembaga tersebut. Makanya saya membeli solder station ini. Kemudian kita akan coba solderan ini ya. Pertama-tama kita colokkan dulu gagang soldernya. Ini ya teman-teman, jacknya kita pasang, konektornya kita pasang, dan kita kunci supaya tidak mudah lepas ya. Kemudian kita pasang soket powernya ke sumber listrik ya, 220 volt atau sumber listrik PLN rumah ya teman-teman. Nah, maka dia akan heating ya. Lampu indikator merah menyala. Dia sedang memanaskan solderannya. Di sini saya menggunakan suhu 250 derajat Celcius ya teman-teman. Nah, kalau lampu indikatornya mati, tandanya solderannya sudah panas ya teman-teman, dan siap kita gunakan. Ini ada temperatur kontrolnya ya. Kalau dia panas dia akan mati sendiri. Kalau dia udah dingin dia akan memanaskannya sendiri dengan tanda indikator heatingnya itu menyala ya. Kemudian kita coba aja untuk melelehkan timah ya teman-teman. Nah, dia dapat bekerja dengan baik ya untuk melelehkan timah seperti ini. Nah, kemudian kita coba untuk menyolder ini ya, kabel atau tembaga. Nah, dia dapat menempel dengan baik ya teman-teman timahnya ke tembaga, karena memang solderannya panas ya. Panasnya itu bisa diatur dan dia panas dengan baik suhunya itu. Jika sudah selesai, kita bisa membersihkannya di gabus yang sudah diberikan tadi ya teman-teman. Kita taruh di solder holdernya atau tempat soldernya. Kemudian kita kecilkan temperaturnya
dan kita matikan switch on off-nya. Kesimpulannya, solderan ini harganya terjangkau ya teman-teman. Cocok buat teman-teman yang hobi elektronik atau yang sering menggunakan solder ya teman-teman. Tipe 936A ini maksudnya adalah tipe 936A analog ya teman-teman. Dia ada juga yang tipe 936D atau digital ya, seperti ini. Jadi dia ada display digitalnya ya teman-teman. Tapi fungsinya sama aja dengan yang analog ini. Untuk tipe 936 ini sebenarnya ada banyak di pasaran ya teman-teman. Yang salah satunya adalah Kodi ini. Tapi ada merek-merek lain yang mengeluarkan tipe 936 ini juga. Jadi teman-teman tinggal memilih sesuai dengan budget yang teman-teman punya ya. Karena harga di pasaran itu berbeda-beda tergantung merek dan kualitas produknya ya teman-teman. Kemudian jika teman-teman ingin membeli solderan ini, teman-teman bisa klik link yang ada di deskripsi. Oke baiklah, cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Jika ada pertanyaan, teman-teman dapat menanyakannya di kolom komentar. Jangan lupa subscribe untuk tutorial-tutorial selanjutnya. Like jika teman-teman menyukai video ini, dan share kepada teman-teman yang lain. Semoga bermanfaat, tetap semangat, sampai jumpa kembali.